membahas kesulitan memprediksi kapan berakhirnya COVID-19. Sebelum menyimak lebih lanjut, silakan subscribe dan klik gambar lonceng sampai muncul tanda ketik. Pandemi Corona COVID-19 masih terus berlanjut, sehingga masih merupakan masalah serius yang dihadapi pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan waktu pandemi virus corona hingga Juni. Tetapi beberapa peneliti luar negeri malah memperkirakan pandemi corona di Indonesia berakhir Oktober 2020. Berikut adalah salah satu formula matematika yang bisa dipakai untuk memperkirakan jumlah kasus yang akan datang. Prediksi jumlah kasus NT, T dalam hal ini hari, merupakan fungsi dari jumlah kasus hari ini kali P, faktor peluang, kali K, faktor kontak rata-rata orang terinfeksi ketemu new host, dikalikan T, dalam hal ini hari. Dari formula ini mudah ditetapkan besaran NO, jumlah kasus hari ini, dan T, waktu yang ditetapkan. Yang sulit adalah nilai P dan K. Kesulitan menetapkan nilai P, peluang, adalah karena nilai ini sangat tergantung kepada tingkat imunitas new host. Kemudian tingkat pemakaian masker. Di samping itu juga perilaku hidup bersih masyarakat, kebiasaan cuci tangan, mempergunakan cairan sanitizer, dan kebiasaan mendesinfeksi benda-benda yang sudah tercemar. Variabel lain yang mempengaruhi adalah nilai K atau faktor kontak. Nilai ini sangat tergantung pada tingkat mobilitas orang yang terinfeksi, tingkat kerumunan, dan tingkat kepadatan populasi yang ditemui oleh terinfeksi. Kemudian yang terakhir adalah jarak antara orang terinfeksi dengan new host. Nilai kedua faktor ini, P dan K, sangat sulit ditetapkan atau dihitung, dan sangat spesifik berbeda antara masing-masing negara, masing-masing daerah, ataupun masing-masing kota. Di samping itu juga nilai ini tergantung dari waktu. Di Indonesia, pada waktu Lebaran atau pada waktu mudik, maka nilai K akan lebih besar dibandingkan dengan hari-hari biasa. Laju pertambahan kasus eksponensial dipergunakan dengan asumsi bahwa pertumbuhan kasus berlangsung terus-menerus akibat adanya peluang dan kontak. Dengan demikian, rumusnya menjadi NT sama dengan NO kali E pangkat P kali K kali T, di mana E adalah bilangan eksponensial yang besarannya 2,718. Kesulitan memperoleh nilai masing-masing faktor P dan K akan integrasi antara keduanya menjadi R. R adalah laju pertambahan kasus yang merupakan integrasi antara faktor P dan K. Dengan demikian, rumusnya menjadi NT sama dengan NO kali E pangkat R kali T. Mari kita pergunakan rumus matematika pertambahan kasus ke dalam kejadian COVID-19 di Jakarta. Ini adalah tabel pertambahan kasus harian COVID-19 per minggu, setiap minggu di Jakarta. Sebelah kiri adalah kolom minggu ke. Kanan adalah
persentase rata pertambahan kasus harian minggunya. Persentase pertambahan kasus harian merupakan persentase jumlah tambahan kasus suatu hari H dibagi jumlah kasus H-1. Persentase rata pertambahan kasus harian merupakan rata-rata persentase pertambahan kasus harian dalam satu minggu. Kembali ke tabel. Terlihat persentase tertinggi pertambahan kasus harian terjadi pada minggu kedua, yaitu 34,9. Minggu ketiga 18,4%. Ini terus turun, minggu keempat 13,8%, minggu ke-8 2,9%, dan minggu ke-9 2,2%. Dalam grafik pertambahan kasus harian COVID-19 di Jakarta menurun secara eksponensial. Mulai minggu kedua sampai minggu keempat terlihat menurun secara tajam. Kemudian mulai minggu keempat sampai minggu ke-7 terlihat landai penurunannya, dan minggu ke-8 sampai ke-9 relatif datar. Ini menunjukkan bahwa nilai R laju pertambahan kasus harian masing-masing segmen minggu berbeda-beda. Nilai R laju pertambahan kasus dihitung dengan rumus R sama dengan 1 dibagi T ln NT per NO. Rumus ini diturunkan dari rumus yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu NT sama dengan NO kali E pangkat R kali T. R, laju pertambahan kasus ini akan dipergunakan untuk memprediksi pola kurva minggu-minggu selanjutnya. Untuk mengetahui pola kurva minggu-minggu selanjutnya, di samping mengetahui nilai R, laju pertambahan kasus, diperlukan juga mengetahui nilai T. Nilai T sama dengan 1 dibagi R ln NT per NO. Hitung T ini dimaksudkan untuk memprediksi kapan persentase pertambahan kasus harian mencapai jumlah tertentu dan seterusnya mulai berkurang. Rumus ini akan dipakai untuk mengetahui kapan pertambahan kasus harian mencapai 1%. Selanjutnya akan dihitung nilai R kurva eksponensial pertambahan kasus harian COVID-19 di Jakarta. Gambar kurva ini dimulai dari minggu kedua sampai dengan minggu ke-10. Dan diketahui persentase pertambahan kasus harian minggu kedua NO sama dengan 34,9%, pada minggu ke-10 NT sama dengan 2,1%, serta jumlah minggu T sama dengan 8, R dihitung dengan rumus R sama dengan 1 dibagi T ln NT per NO. Diperoleh nilai R sama dengan minus 0,352. R negatif ini mengindikasi bahwa kurva menurun. Mempergunakan nilai R yang diperoleh akan dicoba memperkirakan kapan COVID-19 Jakarta akan berakhir, atau kapan pelonggaran lockdown bisa dilakukan. Berikut adalah tabel beberapa negara yang menyelenggarakan lockdown dan
presentasi pertambahan kasus hariannya. Amerika Serikat awal Mei 2020 melakukan pelonggaran lockdown. Saat itu pertambahan kasus harian 3%. Jerman medio April 2020 2%. Prancis 1 Mei 2020 1%. Inggris 23 Maret 2020 17%. Italia 10 Maret 2020 13%. Saat ini pertambahan kasus harian semua negara 1%, kecuali Inggris yang 2%. Mempelajari pertambahan kasus harian Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa saat melakukan pelonggaran lockdown, serta negara-negara Asia yang saat melakukan pelonggaran lockdown berada pada posisi presentasi pertambahan kasus harian kurang dari 1%. Di sini akan dicoba dihitung kapan terjadi presentasi pertambahan kasus harian NT sama dengan 1 dan satu lagi NT sama dengan 0,5% mempergunakan rumus T yang ada. Perhitungan dimulai minggu kedua. Presentasi pertambahan kasus harian NO sama dengan 34,9% dengan R sama dengan minus 0,352. Untuk NT 1% diperoleh T sama dengan 10 minggu. Dengan perhitungan yang sama, untuk NT 0,5% diperoleh 12 minggu. Dengan demikian, pertambahan kasus mencapai 1% akan terjadi minggu ke-12 atau 10 minggu dari minggu kedua atau pada minggu terakhir bulan Mei 2020. Sedangkan presentasi pertambahan kasus 0,5% akan terjadi pada minggu ke-14 atau minggu kedua bulan Juni 2020. Mengacu negara-negara yang berani berisiko seperti Italia, Spanyol, Inggris, dan Jerman dengan presentasi pertambahan kasus harian masih sebesar 1% atau lebih, berani melonggarkan masa lockdown, maka Jakarta bisa saja melonggarkan PSBB di akhir Mei 2020 atau minggu kedua bulan Juni 2020. Namun risiko pelonggaran PSBB bersamaan dengan Hari Raya Lebaran, di mana kontak antar manusia akan semakin tinggi, akan dapat mempengaruhi nilai R. Kalau tidak terkendali, dikhawatirkan nilai R bisa positif, sehingga kurva menjadi naik lagi. Terima kasih atas kunjungannya ke channel YouTube Corner Casting.